ketemu lagi di channel kita Rizky Chandra Manuel. Di kali ini kita buat video mengenai Honda Supra GT-R. Kita ada di kebun sawit guys, lagi ngerawat sawit di sini, sawit yang udah tinggi. Udah kita buat video, nanti kita bakal buat videonya di channel YouTube yang lain, Manuel ATSKB. Di kali ini kita buat video mengenai Honda Supra GT-R karena motor ini tiap hari dipakai ke kebun sawit. Tapi di kali ini kita yang bawa guys, itu kita yang bawa dan kita spill selama pemakaian segitu dengan mesin baru itu apa aja kendalanya. Ini tadi kita buang pelepah hampir mau kena spakbor guys, untung nggak kena ya. Jadi ini memang motor dibilang dirawat enggak, dibilang dirawat juga enggak ya. Kadang-kadang kalau kita lagi rajin guys, kadang bodinya itu kita pakai kit motor, kita bersihin, memang benar-benar bersih. Tapi kalau lagi malas ya seperti ini. Ini pertama kali saya bawa Honda Supra GT-R lagi ke kebun sawit. Perjalanan dari rumah ke kebun sawit sini itu membutuhkan waktu. Kalau kita larinya motor ini nggak bisa ngebut banget karena di jalan jelek tuh memang sakit sok belakangnya, agak keras gitu, seperti itulah. Yang punya Honda Supra GT-R pasti tahu lah, beda sama E-Making. Kalau E-Making dia pakai sok yang lebih empuk. Jadi selama pemakaian segini dengan mesin baru, no comment sih, nggak ada no problem sama sekali. Wajar-wajar aja. Oli udah kita ganti kemarin pakai oli MPX dengan takaran oli 1 liter. Dan ini kita lihat di bagian ininya ya habis lebur karena jalan jelek, tanah habis hujan ya seperti itu. Dan ini kan masuk blok guys. Jadi ini ganti kampas rem baru juga kemarin yang ganti oli. Dan ini piringan cakramnya ini kena lumpur guys. Tuh. Memang ya seperti itulah. Radiator enggak kita pasang saring hawa biarlah enggak apa. Enggak, selebihnya sih ini mesin masih enak, masih jos. Cuman dia agak ngempos aja sih guys menurut gua. Ya agak ngempos mesinnya. Selebihnya sih ini motor normal lah. Enggak ada, pokoknya no comment lah, no problem. Ini mesinnya juga masih panas guys. Karena kita baru nyampe guys. Sering kita cek air radiator, takutnya yang kita nggak mau, yang kita tidak inginkan nanti bakal terjadi, maka kita cek. Bagian senapot, alas senapotnya ini udah hilang entah kemana, seperti itulah guys ya. Di bagian ban depan kalau nggak salah ini udah pemakaian lama, tapi masih ada bunganya, udah ya termasuk udah botak. Ini juga ban udah botak juga guys, tuh masih ada bunganya nih, masih ada sumbu bunganya. Dan ini lihat dia cakramnya ini udah kena tanah juga. Lampu sen hilang sebelah, nggak tahu lepas di mana gitu. Ini juga udah putus ya, jadi nggak berfungsi lampu sen belakang, cuma lampu sen depan doang. Jujur motor ini laju sangat kenceng sih. Kalau buat di jalan aspal ini E-Making lewat, karena dia pakai mesin 6 speed, pakai mesin CB ya, CB 150R. Dia giginya itu 1 dan 2 nyampe ke 6 dia ke belakang, jadi dia memiliki 6 speed gitu. Kelemahan di motor ini di bagian ininya doang sih menurut gua, tensionernya suka klotok-klotok gitu. Nggak tahu ya kalau E-Making itu seperti itu atau enggak. Dan ini kita kasih alas kayu karena standar 2-nya itu udah pernya itu udah enggak apa ya, udah enggak gimana lah, udah enggak main. Dan ini tuh pada lumpur guys, lumpur semua karena memang di sana tuh kan becek guys ya. Ini tipe terbarunya, tipe sebelumnya dia belum ada pengeluaran terbaru lagi selain ini. Dia bedanya di bagian belakang sama speedometer, sama ya ininya hampir sama, cuman dia dikasih black gitu aja sih. Mau dengerin suara mesinnya guys, nih
kita spill suara mesinnya. Aduh, masuk gigi guys ya, masuk gigi lah, nggak usah kita hidupkan. Jadi gitu aja lah guys ya. Ya cuma ininya karena sering dipakai jalan jelek, ininya kepala ininya agak goyang guys, dan ini masih berfungsi semua sih. Klakson kita pakai klakson Denso. Oke, spion nggak ada, kita lepas biar terlihat keren. Oke, gini aja, terima kasih yang udah menonton guys. Ini udah ya pokoknya seperti itulah, ini motor udah nggak kerawat sekali guys. Nah seperti ini.